Selamat pagi para siswa, kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas mengenai fungsi rasional. Materi ini sudah Pak Joyo upload di Google Classroom gitu ya. Kita akan melihatnya secara cepat dalam pertemuan kali ini. Kita mulai dulu dari bentuk umum fungsi rasional. Bentuk umum dari fungsi rasional itu adalah ini. Vx sama dengan Px per dx, di mana Px dan dx, ini adalah fungsi polinomial. Dengan syarat apa? dx-nya ini, dia tidak sama dengan 0. Syaratnya ini. Oke. Nah, domain dari Vx, dari fungsi Vx, ini merupakan seluruh bilangan real. Kecuali apa? Pembuat 0 dari dx. Pembuat 0 dari penyebutnya. Pembuat 0 dari dx ini. Ini nanti dx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, mengapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau dx sama dengan 0, maka nanti Vx menjadi tidak terdefinisi kan? Pembagian dengan 0 itu kan tidak didefinisikan. Oke. Jadi Vx ini terdefinisi kalau apa? dx-nya tidak sama dengan 0. Atau nanti dari sini kita bisa tahu bahwa domain dari Vx itu adalah seluruh bilangan real kecuali pembuat 0 dari dx. Oke, untuk memahami kita lihat contohnya. Misalkan saya punya fungsi Vx ini sama dengan 2x min 6 dibagi x plus 1. Nah, ini adalah contoh dari fungsi rasional. Oke. Domainnya apa? Domain itu terjadi kalau apa? X plus 1 ini dia tidak sama dengan 0. Jadi kalau X plus 1 tidak sama dengan 0. X plus 1 tidak sama dengan 0, berarti X-nya tidak sama dengan min 1. Karena nanti kalau X-nya sama dengan min 1, dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, domain dari Vx itu adalah, kalau dituliskan dalam notasi himpunan, itu adalah himpunan X, demikian hingga X tidak sama dengan min 1, oke. X anggota bilangan real. Jadi ini domainnya. Kalau menuliskan domainnya menjadi ini. Ya. Ini domain dari Vx. Itu yang ini. Oke. Himpunan X, demikian hingga X tidak sama dengan min 1 untuk X anggota bilangan real. Nah, gambar dari fungsi Vx ini, kalau kita gambarkan jadinya ini. Kita gambarkan jadinya yang ini. Yang di sebelah sini. Oke. Ini gambarnya. Nah, gambar ini saya peroleh dari mana? Saya peroleh dari, saya menggunakan apa? GeoGebra ya. GeoGebra. Ini saya masukkan fungsinya ini aja. 2x min 6 dibagi x plus 1. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau saya apa? Perbesar lagi, nanti apa? Dia tidak akan X-nya ini untuk X sama dengan min 1, untuk X sama dengan min 1, oke, grafiknya ini tidak ada. Dia akan, untuk X mendekati min 1, dari kiri, fungsinya akan naik terus nilainya. Nilainya akan semakin besar. Oke. Sementara untuk X mendekati min 1 dari kanan, gitu ya, dari sebelah kanan, itu nanti nilainya akan semakin kecil. Akan semakin kecil. Tetapi dia tidak pernah sama dengan, grafiknya tidak pernah memotong garis X sama dengan min 1. Nah, dia tidak pernah. Semakin besar, tetapi meskipun sebesar apapun dia hanya akan mendekati, grafiknya hanya akan mendekati X sama dengan min 1. Baik dari, kalau dari kanan itu semakin kecil, nilainya semakin kecil sekali. Oke.
Nah, kalau dari kanan dia akan semakin besar. Tetapi grafiknya sekali lagi dia tidak akan memotong garis X sama dengan min 1. Nah, garis X sama dengan min 1 itu disebut dengan asimtot tegak. Nanti begitu ya. Nanti kita lihat lagi di materi bahasan selanjutnya gitu ya. Kira-kira begitu. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi bentuk umum dari fungsi rasional itu adalah Vx sama dengan Px per dx. Jadi berupa pembagian dua fungsi gitu ya. Pembagian dua fungsi. Nah, pembagian itu terdefinisi kalau apa? Penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi dx ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti untuk menentukan domainnya, domain dari fungsi Vx itu adalah semua anggota bilangan real kecuali apa? Kecuali pembuat 0 dari dx. Nah, maka untuk menentukan domainnya, kita ambil aja nanti yang ini. Penyebutnya saja. X plus 1 kan, nanti X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. X berarti tidak boleh sama dengan min 1. Berarti domainnya adalah himpunan X, demikian hingga X tidak sama dengan min 1 untuk X anggota bilangan real. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Itu tadi cara memahami grafiknya gimana, Pak? Cara memahami grafiknya, nanti grafik dari ini itu digambarkan. Digambarkan di koordinat kartesius ya. Caranya macam-macam gitu ya. Boleh dengan pasangan terurut itu ya. Nanti kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu kan. Y-nya kalau X-nya 0 berarti min 6 dibagi dengan 1. Berarti 0, min 6 di sini gitu ya. Nah, cara memahaminya tadi lihat aja. Ini dari grafiknya ini. Oke, dari grafiknya ini. Ternyata grafiknya itu berupa seperti ini loh. Kalau digambarkan itu grafiknya seperti ini. Kelihatan? Grafiknya seperti ini. Grafik fungsinya itu. Nah, grafik fungsi ini, dia itu kalau dari kanan nilainya akan, untuk X mendekati min 1, nilainya akan semakin kecil. Sangat kecil sekali. Tetapi kalau X mendekati min 1 dari kanan, nilainya sangat besar sekali. Tetapi grafiknya ini tidak pernah memotong garis X sama dengan min 1. Nah, garis X sama dengan min 1 itu nanti disebut dengan asimtot tegak. Gitu ya. Itu cara memahaminya. Nanti di bahasan berikutnya akan ada. Oke? Yang penting di sini menentukan domain dulu. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Next, berikutnya. Nah, contoh dari fungsi rasional itu misalkan fungsi Y sama dengan 1/X. Oke. Nah, untuk menggambarkan fungsi Y sama dengan 1/X, ini bisa kita lakukan dengan membuat tabelnya terlebih dahulu. Oke. Misalkan X-nya diambil min 1000. Maka nanti Y-nya adalah min 1 per 1000. Oke. Kalau X-nya 1 per 1000, nanti Y-nya 1000. Sembarang, kamu bisa mengambil. Untuk X-nya min 5, nanti nilai Y-nya min 1/5. Fungsinya kan Y sama dengan 1/X gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Terus semuanya dinilai. Tetapi untuk X sama dengan 0, dia tidak terdefinisi. Mengapa? Pembagian dengan 0 kan tidak terdefinisi. Y sama dengan 1 per 0. 1 per 0 itu berapa? Tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan grafiknya jadi ini. Jadi ini. Grafik Y sama dengan 1/X itu sama dengan ini. Kalau digambarkan seperti ini. Oke. Nah, selain membuat tabel ini, kita bisa membuat apa? Menggunakan, saya mengenalkan yang namanya GeoGebra. Nanti kamu buat GeoGebra online saja. Kamu buka aja di GeoGebra online gitu ya. Oke. Di Google itu googling saja GeoGebra online. Nanti akan ketemu seperti ini.
Oke. Nah, terus fungsinya tadi apa? Seper X. Nah, ini saya ganti saja. Ini saya ganti saja. Misalkan fungsinya menjadi 1 dibagi dengan X. Nah, fungsinya akan seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Gambarnya sama seperti yang tadi Pak Joyo buat secara manual tadi. Ya kan? Nanti kalau 1 nilainya 1. Kalau 2 nilainya setengah gitu kan. Kalau 3 sepertiga. Kalau 4 seperempat. Kalau 5 seperlima. Kalau 6, nah, tetapi dia tidak akan pernah, grafiknya ini tidak akan pernah memotong sumbu X gitu kan. Dia tidak akan pernah, sekecil apapun, 1/1000, 1/1.000.000, itu ada nilainya, tetapi dia tidak akan sama dengan 0 kan. 1/sekian juta, itu kan nilainya ya tetap seperti itu, tetapi dia bukan 0, hanya mendekati 0 gitu ya. Itu grafiknya seperti ini, kalau digambarkan. Oke. GeoGebra sangat membantu kita untuk menggambar grafik. Benar ya? Nah, sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat bagaimana karakteristik dari fungsi ini. Tabel dan grafik di atas menunjukkan beberapa hal yang menarik. Grafik tersebut lolos pada uji garis tegak, yang berarti setiap garis vertikal pada bidang koordinat kartesius akan memotong grafik pada maksimal 1 titik, sehingga Y sama dengan seper X adalah sebuah fungsi. Kita ingin menunjukkan yang ini, bahwa dia adalah fungsi. Oke. Jadi setiap anggota dari domain, himpunan X anggota bilangan real, dia pasti punya kawan gitu ya. Dan kawannya hanya 1. Itu bisa diuji dengan uji garis tegak dulu. Jadi kalau kita bikin garis tegak gitu dan kita geser saja, maka nanti setiap garis tegak itu hanya akan memotong grafik fungsi ini di 1 titik saja. Maka dia fungsi. Jadi ini adalah fungsi. Ini yang untuk mengatakan itu. Yang kedua, pembagian tidak terdefinisi saat pembaginya 0. Maka 0 tidak akan mempunyai pasangan, sehingga menghasilkan jeda pada X sama dengan 0. Hal tersebut sesuai dengan domain dari fungsi tersebut, yakni seluruh X anggota bilangan real kecuali 0. Oke, jadi nanti kalau ditulis di sini domainnya apa? Domain dari fungsi Y sama dengan seper X ini apa? Himpunan X sedemikian hingga X tidak sama dengan 0 untuk X sama dengan untuk X anggota bilangan real. Oke, saya tuliskan di sini, saya pinjam ini. Nanti ini saya, nah nanti domainnya itu adalah himpunan ini untuk X tidak sama dengan 0. Nah, gitu kan. Karena untuk X sama dengan 0 apa? Dia tidak terdefinisi. Dia tidak terdefinisi. Nah, ini adalah domain. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada komentar dulu? Sambil Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Lanjut ya. Jadi domain dari ini adalah himpunan X, demikian hingga X tidak sama dengan 0, X anggota bilangan real. Oke. Jadi ini tadi dia merupakan fungsi, domainnya ini. Oke. Nah, berikutnya. Untuk Y sama dengan seper X pada kuadran 1. Kuadran 1 itu yang mana? Ini adalah ini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4 gitu ya. Jadi grafik koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian. Ini kuadran 1, di sini kuadran 1, ini kuadran 2,
Ini kuadran 3, ini kuadran 4 gitu ya. Oke. Nah, grafik dari fungsi Y sama dengan 1/X, ini dia terletak di kuadran 1 dan kuadran 3 saja kan? Di kuadran 2 dan kuadran 4 kan nggak ada grafiknya. Oke? Dong ya ini ya. Nah, mari kita lihat untuk yang Y sama dengan 1/X pada kuadran 1. Y sama dengan 1/X pada kuadran 1. Pada saat X-nya besar sekali, Y-nya akan mendekati 0. Tetapi kalau X mendekati 0, nilai Y-nya akan semakin tinggi gitu ya, semakin besar ya. Dong nggak ini? Jadi dari grafik ini, kalau X-nya itu semakin besar sekali, nilai Y-nya akan mendekati 0. Kalau X-nya semakin kecil, X-nya mendekati 0, semakin kecil mendekati 0, nilai Y-nya akan semakin besar sekali. Oke ya, dong ya. Jadi kalau dilihat di sini, nih, X kan ini, X itu kan yang di sumbu X kan ini kan. Nah, dia kalau X-nya itu nilai X-nya semakin besar, grafiknya akan nilai Y-nya grafik ini kan menunjuk nilai Y sebenarnya. Nilai Y-nya akan semakin mendekati 0. Tetapi dia tidak pernah sama dengan 0. Nah, kalau X-nya semakin kecil mendekati 0, semakin kecil, positif ya, semakin kecil, ini bisa 1/1000, 1/1 juta. Nah, nilai Y-nya apa? Semakin besar sekali dia, semakin besar sekali. Tetapi dia sebenarnya tidak pernah sama dengan, tidak pernah memotong garis X sama dengan 0, atau tidak pernah memotong sumbu Y. Meskipun di sini, kalau saya perkecil tampaknya apa? Dia memotong, tetapi sebenarnya dia tidak memotong, gitu ya. Ini penjelasan dari yang pertama tadi, yang ini. Oke. Saat X menuju tak hingga, nilai Y menuju dan mendekati nilai 0. Secara simbolis bisa kita tuliskan sebagai X mendekati 0, X mendekati tak hingga, Y mendekati 0. Jadi ini. Ditulis seperti ini. Nah, secara grafis, kurva dari grafik fungsi tersebut akan mendekati sumbu X pada saat X mendekati tak hingga. Tadi itu. Pada saat X mendekati tak hingga, berarti X-nya besar sekali, grafik fungsinya akan mendekati sumbu X. Nah, tadi. Ini toh. X-nya itu semakin besar, grafiknya akan mendekati sumbu X. Semakin besar kan semakin ke kanan gitu ya. Tetapi sebenarnya ini, meskipun kelihatannya memotong, kalau kita lihat, nah, kalau saya perbesar kan sebenarnya tidak memotong ya. Tetapi kalau saya perkecil, kelihatannya sudah memotong ini. Nah, gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau diperbesar, dia tidak akan pernah memotong. Sebesar apapun nilai X, dia akan mendekati, Y-nya akan mendekati 0. Oke. Y itu yang ini ya, sumbu Y tadi ya. Sumbu Y itu yang ini, yang tegak. Nah, yang X itu yang mendatar. Begitu. Nah, kalau X-nya mendekati 0 dari kanan, nilai Y-nya akan semakin besar. Y-nya akan mendekati tak hingga. Nah, meskipun kalau di gambar ini kelihatannya menyatu ya, memotong sumbu Y ya. Tetapi kalau kita perbesar, dia tidak memotong sebenarnya. Nah, itu kan kelihatan kan? Ya kan? Dia tidak akan memotong. Nah, kalau semakin diperbesar, jaraknya akan kelihatan. Ya toh? Dia tidak memotong. Sumbu Y. Gitu. Semakin besar Y-nya, ya, X-nya semakin kecil dia tidak akan pernah memotong. Jadi memang tidak akan memotong, gitu ya. Tetapi nilai Y-nya akan semakin besar. Kalau X-nya semakin kecil, mendekati 0, dari arah positif, dari arah kanan, nilai Y-nya akan semakin besar.
Sampai di sini dulu. Paham? Paham yang saya maksud ya? Aku paham, Pak. Oke, tak hanya itu saja, kita juga bisa mengamati bahwa pada saat X mendekati 0 dari kanan, maka nilai Y akan mendekati bilangan real positif yang sangat besar. Ini tadi sudah Pak Jo jelaskan tadi ya. Oke, pada saat X mendekati 0, pada saat X mendekati 0, dari kanan, nilai Y akan mendekati bilangan real positif yang sangat besar. Positif tak hingga. Berarti X mendekati 0, positif, Y-nya mendekati tak hingga. Nah, kalau X-nya mendekati tak hingga, Y-nya mendekati 0. Nah, catatan tanda plus atau minus yang berada di atas akan mengindikasikan arah dari pendekatan. Ya, ini dari sisi positif, itu berarti dari sisi kanan. Kalau negatif, itu dari sisi negatif. Itu tandanya dengan tanda minus itu ya. Oke. Itu kalau dilihat di kuadran pertama. Nah, bagaimana kalau dilihat di kuadran 3? Mari kita lihat. Kuadran 3 kan yang ini. Oke. Nanti kalau X-nya semakin kecil sekali, nilai Y-nya semakin kecil itu dalam artian negatif ya. Negatif yang besar. Negatif yang besar itu sebenarnya kecil ya. Negatif 100, negatif 1000, negatif 1 juta, itu adalah bilangan yang kecil nilainya, karena dia kurang gitu ya. Jangan salah, negatif 1000 itu lebih kecil dari 0 kan? Ya nggak? Ya. 0 itu bukan Ya, yang Pak. terkecil ya, kalau di dalam konteks bilangan real. Ada bilangan yang lebih kecil lagi, berapa negatif. Nah, kalau X-nya ini semakin kecil, semakin mendekati negatif, nanti apa? Nilai Y-nya akan mendekati 0. Nilai fungsinya akan mendekati 0. Pada saat X mendekati negatif tak hingga, nilai Y akan mendekati 0. Jika disimpulkan seperti ini. Pada saat X mendekati negatif tak hingga, maka Y-nya akan mendekati 0. Pada saat X mendekati 0 dari kiri, nilai Y akan mendekati negatif tak hingga. Oke, pernyataan tersebut juga bisa dituliskan ini. Kalau X mendekati 0 dari kiri, Y-nya akan mendekati negatif tak hingga. Negatif tak hingga. Oke, negatif tetapi yang sangat besar sekali. Oke, ini adalah sifat dari atau kecenderungan dari grafik Y sama dengan 1/X di dalam koordinat Cartesius seperti ini tadi. Nah, itu bisa kita bahasakan seperti itu. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas ya? Nggak ada, Pak. Jelas ya? Pak. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita mengenal. Jelas, Pak. Jelas. Mengenal yang namanya asimtot horizontal. Asimtot horizontal. Misalkan diberikan sebuah konstanta K, garis Y sama dengan K adalah asimtot horizontal dari fungsi Vx apabila X bertambah tanpa batas akan menimbulkan Vx mendekati K. Oke. Jadi, X mendekati min tak hingga, maka Vk, Vx mendekati K. Atau X mendekati tak hingga, Vk mendekati K. Nah, pada gambar ini, menggambarkan garis asimtot horizontal adalah Y sama dengan min 1. Jadi, Y sama dengan min 1 sebagai asimtotnya tadi. Oke. Perhatikan di sini. Ini garis ini ya. Garis yang ini. Nah, garis ini toh. Ini adalah asimtotnya. Y sama dengan 1. Oke. Jadi grafik ini tidak akan pernah memotong apa? Memotong garis Y sama dengan 1 ini. Baik di kuadran 1 maupun di kuadran berapa ini? 2 dan 3. Oke. Dia akan mendekati garis Y sama dengan 1, tetapi grafiknya itu tidak akan pernah memotong garis Y sama dengan 1. Oke, saya ulangi.
grafiknya ini akan mendekati garis Y sama dengan 1, tetapi grafik itu tidak pernah memotong garis Y sama dengan 1. Nah, kalau ini kita buat garis mendatar, oke, Y sama dengan 1, nah inilah yang dimaksud dengan asymptot horizontal, asymptot mendatar. Jelas? Jelas? Secara matematis ditulis ini, tapi dari grafik ini jelas, tampak gitu ya. Untuk Y sama dengan 1, untuk Y sama dengan garis Y sama dengan 1, garis Y sama dengan 1 ini garis mendatar gitu ya. Oke. Garis ini tidak pernah dipotong oleh grafik. Grafiknya tidak pernah memotong garis Y sama dengan 1. Nah, garis seperti ini disebut dengan asymptot horizontal. Clear ya? Nah, pada gambar A menggambarkan garis asymptot horizontal pada Y sama dengan 1. Yang menunjukkan grafik fx sebagai translasi pergeseran grafik Y sama dengan 1 ke atas sejauh 1 satuan. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah grafik Y sama dengan 1/X, hanya digeser saja. Digeser sebanyak apa? 1 satuan. Gitu. Oke. Asymptot vertikal. Diberikan sebuah konstanta H, garis X sama dengan H adalah asymptot vertikal untuk fungsi V. Apabila X mendekati H, Vx akan bertambah atau berkurang tanpa batas. Pada saat X mendekati H positif, Vx mendekati plus minus tak hingga, atau pada saat X mendekati H negatif dari kiri, Vx akan mendekati plus minus tak hingga. Oke. Nah, di grafik tadi yang biru tadi adalah asymptot mendatar atau asymptot horizontal. Nah, perhatikan grafik yang sama tadi. Untuk garis X sama dengan 0, X sama dengan 0 itu garis yang warna hitam ya. Garis warna hitam, garis ini. Garis ini. Nah, oke, yang tegak itu. Grafiknya itu tidak pernah akan memotong garis yang warna hitam tadi. Oke. Baik dari yang di grafik ini maupun grafik ini. Dia tidak akan pernah memotong garis hitam yang berwarna hitam. Nah, maka garis yang berwarna hitam ini disebut dengan asymptot vertikal. Asymptot tegak. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu? Nanti notasi seperti ini hanya notasi matematisnya saja. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Lumayan, Pak. Lumayan. Jelas, Pak. Lumayan. Nanti di apa? Jelas, Pak, jelas. Sebenarnya materi ini kan sudah ada. Pak Joyo hanya mereview saja, menjelaskan ulang saja toh? Oh, toh, Mas? Ya toh? Iya, Pak. Oke. Terus ini mengidentifikasi dari asymptot horizontal sangatlah bermanfaat. Mengidentifikasi asymptot horizontal dan asymptot vertikal itu sangat bermanfaat. Karena grafik Y sama dengan 1/X dan nanti Y sama dengan 1/X kuadrat bisa ditransformasi dengan menggeser ke arah vertikal maupun horizontal. Nah, bentuk pergeserannya begini. Oke. Kalau Fx sama dengan A dibagi X plus minus H plus minus K, ini bentuk pergeseran dari Y sama dengan 1/X. Oke, Y sama dengan 1/X. Bentuk umumnya ini, A per ini, X plus minus H. Kalau ini A per X plus minus H kuadrat. Ini bentuk pergeseran dari ini. Jadi bentuk umumnya itu sebenarnya hanya 1/X dan 1/X kuadrat saja. Hanya dia digeser. Oke, digeser ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri. Ya, mari kita lihat contohnya. Identifikasi fungsi yang diberikan oleh grafik pada gambar di bawah. Lalu pakailah grafik tersebut untuk menuliskan persamaan fungsi tersebut. Oke, jadi grafiknya ini. Grafiknya ini. Mari kita identifikasi. Dari grafik ini, kalau saya buat garis ini, X sama dengan, ini X sama dengan 2. Ini merupakan asymptot tegak. X sama dengan 2, garis yang
putus-putus biru, tegak. Ini persamaannya adalah X sama dengan 2. Sementara garis yang mendatar itu asimtot mendatar atau asimtot horizontal itu adalah Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Oke. Nah, dari sini, dari grafik ini, dapat kita ketahui bahwa grafik tersebut adalah pergeseran dari fungsi Y sama dengan 1/X. Oke. Ke kanan sejauh 2 satuan. Ke kanan sejauh 2 satuan. Serta bergeser ke bawah sejauh 1 satuan. Sebenarnya, kalau kita lihat di sini, grafik utamanya itu adalah ini. Y sama dengan 1/X. Oke. Nah, yang utama adalah ini. Saya tunjukkan saja. Saya dekatkan dengan grafik yang tadi. Jadi grafik ini hanya digeser ke kanan sebanyak 2 satuan dan digeser ke bawah sebanyak 1 satuan, gitu ya. Sehingga nanti asimtot horizontal serta vertikalnya dari grafik di atas secara berturut-turut adalah Y sama dengan min 1, ini adalah asimtot horizontal. Kemudian X sama dengan 2 itu adalah asimtot vertikalnya. Nah, maka dari itu persamaan dari grafik di atas adalah Fx sama dengan 1 dibagi X min 2. Ini menunjukkan pergeserannya ke kanan sebanyak 2 satuan. Kemudian min 1 ini menunjukkan apa? Pergeseran Y sebanyak 1 satuan ke bawah. Maka dia min. Kalau ke atas sama dengan apa? Plus ya. Nanti menjadi plus. Oke. Nah, bentuk umumnya adalah ini loh. Ini plus minus ini, X plus minus H, ini menunjukkan pergeseran terhadap X. Sementara yang ini plus minus K ini menunjukkan pergeseran terhadap Y. Gitu ya. K-nya itu menunjukkan kalau positif berarti dia bergeser terhadap Y berapa satuan? K satuan. Kalau negatif ya berarti turun. Bergesernya turun sebanyak K satuan. Nah, kalau plus H berarti dia bergeser ke kiri. Dari sumbu X itu dia bergeser ke kiri sebanyak H satuan. Kalau min malah bergeser ke kanan. Gitu ya. Oke. Nah, grafik ini, yang oranye ini sebenarnya adalah pergeseran dari grafik Y sama dengan 1/X. Digeser sebanyak berapa? Digeser ke kanan sebanyak 2 satuan dan digeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Hasilnya adalah ini. Fungsinya berarti adalah ini. Nah, ini cara menentukan fungsinya. Fungsi umumnya tadi adalah apa? Fx sama dengan 1/X gitu ya. Oke, Fx sama dengan 1/X. Nah, kalau digeser berarti nanti fungsi barunya menjadi misalkan Vx itu sama dengan 1/X plus minus H plus minus K. Yang ini. K ini menunjuk pergeseran terhadap sumbu Y, X ini terhadap sumbu X gitu ya. Oke, berarti digeser ke kanan. Kalau yang min 2 itu malah digeser ke kanan. Kalau plus 2 berarti dia digeser ke kiri. Tetapi nanti kalau yang min 1 ini menunjukkan apa? Dia Y-nya digeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Tetapi kalau plus berarti digeser ke atas sebanyak 1 satuan. Oke, moga-moga jelas. Ini adalah karakteristik dari fungsi rasional. Oke, ada komentar dulu? Apakah ada komentar dulu? Tidak ya? Enggak, Pak. Tidak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Kita lihat. Kalau di tugas itu sebenarnya hanya menunjukkan, nah, oke, ini punyanya siapa? Punyanya Alfonsus Bolang. Kamu lihat? Di monitormu kamu lihat ya? Halo? Iya, Pak. Nah,
Mas, kalau besok seperti ini, mengirimkan seperti ini, kamu harus apa? Putar dulu. Pak Joyo kan harus miring-miring. Kamu pasti juga harus miring-miring kan? Untuk melihat itu kan? Lupa Pak Iya, tadi Pak. tak putar Pak. Ya, harus putar dulu. Jadi Tak biar, kirim ulang aja Pak. kalau biar kita, prinsipnya begini. Kalau kita melakukan sesuatu itu sebisa mungkin tidak menyusahkan orang lain, gitu kan? Kalau bisa membantu orang lain menjadi lebih mudah, kenapa tidak kita lakukan? Ya, kalau kita bekerja prinsipnya begitu bro, ya, sebisa mungkin yang kita kerjakan itu membantu, memudahkan orang lain, bukan malah menyulitkan. Gitu ya. Saya lihat yang ini, moga-moga punyanya. Aku yang PG nggak ada caranya, Pak. Oke, nih sini ya. Fungsinya apa ini? Fungsinya apa? Atau ini aja, kita lihat yang di sini aja ya. Yang di urean saja ya. Yang di urean. Halo? Mengikuti Pak Joyo? Ikuti Pak. Rx-nya sama dengan 6 min X dibagi X plus 3. Kamu diminta menentukan domain dari R gitu ya. Berarti yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan adalah X plus 3-nya, Pak. penyebutnya, X plus 3. Berarti X plus 3 nanti tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti X 0. plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Tandanya malah tidak sama dengan, bukan sama dengan 0 ya. Ya, Atau Pak. bolehlah kalau mau mencari nilai pembuat 0 dari ini, berarti X-nya sama dengan min 3. Tetapi jangan lupa, oke, sudah benar. Berarti nanti kalau X plus 3 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan min 3. Berarti domainnya adalah himpunan X, demikian hingga X tidak sama dengan min 3 untuk X anggota bilangan real. Gitu ya? Ya Pak. Oke. Gampang toh? Yang 1, Iya, 2, 3, 4 saya pikir begitu juga toh? Oke. Pak. Yang B, Rx sama dengan 2X min 5 dibagi X plus 4. Berarti nanti X plus 4 tidak sama dengan 0. Penyebutnya ini selalu tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 4. Jadi nanti domainnya, cara menentukan domain kan hanya begitu saja kan? Himpunan X, demikian juga X tidak sama dengan min 4 untuk X anggota bilangan real. Untuk X elemen R ya, ini menuliskannya, ya, oke lah. Ya, ini kayak tanda apa ini? Oke, ini punyanya siapa tadi? Punyanya Adbert. Terus kita lihat nomor 2. Oke, nomor 2, Rx sama dengan 4 dibagi X kuadrat plus X min 2. Oke, berarti X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0. Oke, nanti mencari nilai pembuat 0 dari penyebutnya dulu. X plus 2 difaktorkan ya, sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2, X sama dengan 1. Nah, berarti nanti apa? Penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti nanti domainnya adalah himpunan X, demikian juga X tidak sama dengan min 2 atau X tidak sama dengan 1 untuk X anggota bilangan real. Ini penulisannya yang bawah saja. Jelas? Gampang ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Iya, Ya, Pak. lumayan, Pak. Lumayan. Oke. Yang lain kan mirip-mirip seperti itu kan ya? Bisa ya? Oke. Oke, yang belum mengumpulkan silahkan nanti mengumpulkan. Silahkan mengumpulkan, dibetulkan dulu, diselesaikan dulu, menentukan domainnya. Nah, masih ada sisa waktu sekitar 5 menit, 4 menit. Apakah ada komentar dulu? Sebelum nanti saya tunjukkan contoh fungsi yang lain. Misalkan saya punya fx itu sama dengan akar X plus 2. Domainnya apa? df itu apa? Bentuk akar, ini kan bentuk akar toh. Akar ini terdefinisi kalau apa? Akar itu boleh negatif enggak? Enggak, Pak. Enggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Akar min 1 berapa? Nggak Enggak ada. terdefinisi. Ini, bentuk akar, ini terdefinisi kalau apa?
Ini terdefinisi kalau X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan min 2. Berarti nanti domainnya adalah himpunan X demikian hingga min 2 lebih kecil sama dengan X untuk X anggota bilangan real. Nah, kalau bentuk akar seperti itu. Ini adalah domain dari fungsi ini. Jelas? Ngerti? Kalau bentuknya akar ya. Oke, atau secara umum, kalau saya punya fx, ini sama dengan akar gx. Oke, nanti syaratnya apa? Gx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nih, syarat ini menjadi penting. Oke, syarat ini menjadi penting. Nah, ini menjadi penting. Gx lebih besar sama dengan 0. Nah, ini nanti yang menentukan apa? Ini akan menentukan domainnya. Nanti kalau bentuknya akar, ini fungsi yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, itu dipakai untuk menentukan domain dari fungsinya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kelas kita hari ini. Semoga tidak mumet, gitu ya. Kita akan ketemu lagi pertemuan berikutnya. Mungkin nanti kita lihat beberapa contoh kalau fungsinya dalam bentuk akar. Bagaimana menentukan domainnya dan menentukan ringnya. Oke, dari hasilnya. Gitu. Thank you, bro. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. Sehat-sehat ya. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Yuk. Tetap Masih, Pak. semangat. Sehat. Makasih ya, Pak. Oke, yuk. Yuk. Ya, Pak. Yuk.